Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan ayat renungan Gereja HKBP Resort Surabaya. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Topik ini saya beri judul Tanda Seorang Murid. Sebelum kita mengupas lebih dalam apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini, adalah lebih baik kita merenungkan sejenak bagaimana orang Kristen harus menanggapi pertanyaan mengenai pengharapan mereka, yaitu dengan siap sedia menjelaskan dengan lemah lembut dan hormat. Dasarnya adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jikalau Yesus Kristus menjadi Tuhan di dalam hati umat, maka bukan ketakutan yang mereka alami pada waktu menghadapi musuh-musuh itu, melainkan mereka akan memperoleh kebahagiaan atau berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita punya harapan dan janji-janji hidup yang kekal dengan Yesus. Kita percaya dalam Injil ada pesan bahwa Yesus mati bagi kita, dan melalui iman kita diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Bagian dari tanggung jawab kita adalah membagikan pesan harapan ini kepada orang lain. Kita dapat baca juga dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Firman ini berkata bahwa kita harus selalu siap sedia memberi jawab atas pengharapan yang ada dalam kita. Memang terkadang kita bisa membagikan Injil kepada orang lain dengan membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Tetapi Yesus berkata bahwa setiap orang akan bisa mengenali kita sebagai pengikut Dia melalui kasih kita terhadap satu sama yang lain. Ini berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengasihi satu sama dengan yang lain seperti yang dikehendaki Yesus adalah cara untuk mengenali diri kita sebagai pengikut Kristus.
Ini juga satu cara untuk berbagi kasih Yesus dengan orang lain. Akhir-akhir ini kita bisa melihat saat budaya mempromosikan cara hidup yang egois, di mana kita memperhatikan diri kita lebih dahulu. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk melawan budaya dalam cara kita mengasihi orang lain. Kita seharusnya mengutamakan orang lain, bukan diri sendiri. Kita seharusnya melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menghargai orang lain. Kita seharusnya mencari cara untuk saling membantu. Saat kita memilih untuk mengasihi orang lain, kita menunjukkan mereka kasih Yesus. Dan dengan mengasihi orang lain, orang akan mengenali hidup kita yang berbeda dari dunia di sekitar kita. Kita bisa membagikan pesan dan harapan Yesus Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan. Pertama, pikirkan beberapa cara nyata Anda untuk bisa menunjukkan kasih kepada seseorang dalam hidup Anda. Kedua, bisa melalui bantuan, perkataan yang menyemangati, atau dengan memberikan mereka hadiah khusus. Ketiga, gunakan itu sebagai kesempatan untuk mengasihi mereka, tetapi juga bagikan harapan yang Anda miliki di dalam Yesus dengan mereka. Dan yang keempat, ambil waktu untuk merenungkan hidup Anda sendiri. Apakah orang lain mengenali Anda sebagai pengikut Yesus melalui cara Anda mengasihi orang lain? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Menjadi murid Yesus yang dikenal oleh orang lain. Menjadi murid Yesus yang sama mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi semua orang. Tuhan, biarlah kami dikenal oleh masyarakat di sekitar kami melalui cara hidup yang kami teladani dari Yesus. Cara hidup mengasihi, cara hidup memberikan kasih, dan cara hidup harapan kami yang bisa kami bagikan kepada orang lain di dalam iman kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami menemukan cara bagaimana kami dikenal sebagai murid Yesus dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu seresort Surabaya, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau tiba di satu pengharapan bahwa Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.